Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin wa qala idzan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wa qala Rasulullah sallam wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma fil jannah. Sadaqati wa sadaqa ala Rasul Karim. Amma ba'du. Jamaah maghrib rahimahumullah, Bapak Ibu ingkang kawula hormati lan ingkang dipun mulyakaken Allah SWT. Sampun sak pantasnya kita ini senantiasa bersyukur lagi dan lagi karena Allah SWT berikan nikmat anugerah karunia yang agung. Yang mulia, dikatakan bahwa kesempatan ini adalah perkara yang agung, afiyah mu'afah, yang mana dikatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini mu'afah, afiyah ini nikmat yang agung yang Allah Ta'ala berikan kepada kita setelah nikmat iman. Karena yang mulia, dengan kesempatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita pada malam ini, sehingga Masya Allah Ta'ala berikan kemudahan kita ini untuk duduk menunggu waktu sholat, yang dikatakan ini makhluknya Allah yang tidak pernah berdosa, tidak pernah mendurhakai Allah. Para malaikat ini senantiasa berdoa, Allah maghfir, Allah marham, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Yang mulia, Masya Allah, kita duduk dalam majelis yang mulia, majelis yang mana ini majelis yang mengagungkan Allah, majelis yang mana di situ dibicarakan keagungan Allah. Maka majelis ini adalah majelis yang penuh rahmat, majelis yang penuh ampunan, majelis yang mana Allah Ta'ala bangga-banggakan nama kita, nama kedua orang tua kita ini di hadapan majelis yang mulia, majelisnya para malaikat. Yang mulia, Masya Allah, ini karunia yang agung yang Allah Ta'ala berikan. Dikatakan barang siapa kita ini menunggu waktu sholat, ini apalagi diselingi dengan zikir, wirid, menunggu datangnya sholat. Kalau dikatakan ulama, kalau kita ini mengerjakan 6 rakaat sholat awabim, dikatakan itu maka pahalanya itu 12 tahun ibadah. Yang mulia, Masya Allah, rangkaian amalan yang Allah Ta'ala berikan cuma berapa menit saja, maka nilainya begitu agung, 12 tahun ibadah. Bagaimana dengan sholat isya kita? Dikatakan barang siapa sholat isya berjamaah, maka Allah Ta'ala akan berikan pahala seperti kita ini ibadah paruh malam. Masya Allah, inilah karunia yang agung yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Yang mulia, dikatakan umat akhir zaman ini umat marhumah, umat yang paling disayangi oleh Allah, sehingga aktivitas kita selama 24 jam ini Masya Allah, ini sebagaimana pabrik. Kalau kita ini selaku orang iman telah mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita ini melaksanakan daripada seluruh perintah Allah, ikut cara baginda Rasulullah, maka kita ini seolah-olah pabrik yang mana mendatangkan daripada kebaikan-kebaikan, ampunan Allah, kasih sayangnya Allah, karena Allah ini maha pengampun lagi maha penyayang. Sehingga kita ini Masya Allah aktivitas kita macam-macam. Ada yang Masya Allah dalam bidang pemerintahan, bidang pertanian, bidang perdagangan. Tapi kalau kita ini konsekuen kepada agama kita,
ad-dinul Islam, maka Masya Allah aktivitas gerak kita ini mendatangkan daripada kasih sayangnya Allah, ampunan Allah. Sehingga seolah-olah kita ini pabrik. Sehingga Masya Allah itu dalam riwayat ketika baginda Rasulullah SAW Isra Mi'raj, maka berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim ini titip salam, wahai Muhammad, sampaikan salamku pada umatmu bahwa surga ini tanahnya subur, lahannya datar, dan Masya Allah kesuburannya ini dikatakan yang mulia. Kalau kita ini berucap subhanallah, maka dalam riwayat itu dikatakan maka Allah Ta'ala tanamkan satu pokok di surga, yang mana kuda Arab ini yang larinya sangat cepat, ini 100 tahun baru ketemu putaran bulatan dari pohon tersebut. Inilah kemuliaan daripada umat akhir zaman yang mulia. Begitu juga Masya Allah aktivitas yang lain. Kalau kita ini petani, ketika siang hari kita ini beraktivitas di pertanian kita ke kebun misalnya, kita berucap Masya Allah la quwata illa billah, maka Masya Allah tanaman sebanyak tanaman yang mana mungkin 1 hektar jagung, maka seluruh pepohonan itu berzikir kepada Allah. Dalam riwayat itu zikirnya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim kurang lebihnya, maka itu Masya Allah sejumlah wiridnya daripada tanaman itu jadi sedekah terhadap penanamnya. Bahkan yang dimakan oleh ulat sekalipun ini menjadi sedekah bagi penanamnya. Inilah yang mulia karunia Allah yang diberikan kepada kita ini selaku umatnya baginda Rasulullah SAW. Dan perkara ini yang paling utama yaitu sholat, karena dikatakan as-sholatu khairu ma'udu, sesungguhnya sholat ini seutama-utamanya perintah Allah. Maka inilah yang mulia bagaimana Rasulullah SAW menerima perkara sholat. Kalaulah perintah-perintah yang lain ini lewat malaikat Jibril, tapi Masya Allah perkara sholat ini Allah Ta'ala langsung berikan kepada kekasih kita baginda Muhammad SAW lewat Isra Mi'raj. Kalaulah dulu ini Allah Ta'ala akan berikan 50 waktu, Masya Allah, kalaulah ini diberikan 50 waktu, bagaimana kita bisa aktivitas? Masya Allah, inilah murahnya Allah kepada umat ini. Maka umat ini dikatakan ummah marhumah, yang mana ini kecintaan Allah dikatakan ini sampai kita bikin niat saja, niat kebaikan orang iman, ini telah Allah Ta'ala catat satu kebaikan yang sempurna. Tapi kalau kita ini niat untuk buat keburukan, ini masih menunggu sampai kalau kita ini tidak melaksanakan, maka tetap ditulis kebaikan. Kalau kita niat untuk melakukan kejahatan tapi tidak kita buat, maka ditulis kebaikan satu sempurna. Maka Masya Allah yang mulia, termasuk kita ini umat akhir zaman yang mana Allah Ta'ala hadirkan di akhir zaman, yang mana kemuliaan-kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan. Kalaulah sholat berlipat-lipat 27 kali, belum di bulan-bulan yang suci, bulan Ramadan nanti tinggal berapa? 70 kali lagi. Masya Allah yang mulia, inilah kemuliaan yang termasuk Allah Ta'ala berikan. Kalaulah orang-orang dulu dikatakan walaupun umurnya ratusan tahun, dikatakan umurnya umatnya Nabi Musa ini ratusan tahun, satu saat itu ada nenek-nenek menangis ketika Nabi Musa ini lewat, maka menangis ketika ditanya, wahai nenek apa yang kau tangisi? Dikatakan anakku meninggal wahai Nabi Allah. Berapa umurnya? 300 tahun. Yang mulia kalau kita ini mungkin belum ada ini yang 100 tahun. Mungkin kalau yang bapak-bapak ini, mungkin kalau jadi umatnya Nabi Musa masih baru sunat ini. Masya Allah. Yang mulia ini kemuliaan. Namun Masya Allah kalau umat-umat dulu itu buat dosa, maka langsung itu apa? Ini balasannya biar diampuni Allah ini langsung tertulis di atas pintu. Kalau ngambil sesuatu yang bukan haknya maka potong tangan. Kalau sesuatu yang bukan haknya mungkin karena hidungnya maka potong hidung, seperti itu. Tapi dengan Masya Allah kita ini mau ke masjid,
kita sudah wudu dengan sempurna, di situ kita melangkah, Allah Ta'ala telah ampuni dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah berikan satu pahala. Inilah yang mulia, kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita selaku umatnya baginda Rasulullah SAW, dan kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain, yaitu bagaimana kita ini selaku umat baginda Rasulullah SAW meneruskan perjuangan baginda Rasulullah SAW. Bagaimana umat ini sampai yaumul kiamah selamat dari azabnya Allah. Karena Allah berkehendak, wallahu yad'u ila daris salam. Yang Allah kehendaki bagaimana seluruh manusia ini menuju jalan keselamatan, yaitu surganya Allah. Maka Allah Ta'ala mengirim daripada nabi-nabi yang perlu kita yakini 25 nabi. Tapi kata ulama 124.000 nabi dan rasul. Yang mana sama tugasnya. Apa tugasnya? Ayuhan nas qul la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalian akan sukses. Inilah yang mulia kunci kesuksesan kita. Apabila kita ini yang mana kita telah mengenal Islam, kita telah bersyahadat kalimat la ilaha illallah, bagaimana Allah kehendaki sampai kita ini menghadap Allah bisa mengucapkan kalimat suci, kalimat mulia, kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucap kalimat la ilaha illallah, maka dia akan sukses. Di hadis yang lain, apabila seseorang ini ketika baru berucap dengan ucapan kalimat suci la ilaha illallah, di akhir hayatnya mampu mengucap kalimat la ilaha illallah, maka dia ini walaupun hidup 1000 tahun, maka akan tidak dihisab, langsung masuk surga. Maka yang mulia pentingnya bagi fikir, bagi riso perkara ini, inilah yang dirisukan Rasulullah SAW, yang ketika mendekati wafatnya, ummati, 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 termasuk itu. Bagaimana umatnya selamat sampai ke surganya Allah. Yang dikehendaki Allah sebagaimana mbah kita, Mbah Adam alaihissalam, yang mana dulu penghuni surga, dan dikehendaki bagaimana anak cucunya ini masuk surga semua. Yang mulia, inilah tanggung jawab kita hari ini. Masya Allah, penghuni dunia itu sekitar 7 miliar. Siapa ini yang bertanggung jawab kita selaku umatnya baginda Rasulullah SAW, yang ada di sini, yang ada khususnya yang ada di Indonesia ini yang mayoritas. Kalau dikatakan Imam Ghazali, kalau ada di belahan bumi utara ataupun bumi barat sana, orang belum kenal Allah, belum kenal la ilaha illallah, maka akan menuntut pada umat Islam ini. Maka inilah pentingnya bagi riso, bagi fikir, sehingga bagaimana kita ini yang telah Allah Ta'ala berikan kalimat suci, kita melaksanakan perintah-perintah Allah, bagaimana kita ini juga mengambil tanggung jawab. Maka dikatakan Imam Syafi'i rahmatullah alaih, apabila Allah Ta'ala cukup menurunkan surat wal asri, maka sudah cukup sebenarnya untuk pedoman bagi kita. Bagaimana iman kita, bagaimana sudah kita iman kepada Allah, beramal soleh, mengajak kepada yang hak, mengajak pada kesabaran. Mekaten kirang langkungipun insyaallah ingkang kawula sampaikan, ingkang hak begini saking Gusti Allah, kekirangan saking pribadi kula. Kita akhiri kanthi doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.